Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan susunan daripada ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa, Allah bukan hanya menyinggung tentang amalan-amalan wajib seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan ibadah lainnya, tetapi ketika Allah menyinggung tentang orang-orang yang bertakwa, Allah juga menyertakan amalan sunnah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dengan amalan-amalan sunnah inilah dapat meningkatkan ketakwaan hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghariyah ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya ada orang-orang yang bertakwa nanti tinggalnya di taman surga dan mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di taman surga dan mata air surga mereka akan langsung mengambil kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat baik saat di dunia. Apa amalan sunnahnya sehingga orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan sunnahnya dilanjutkan di ayat berikutnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu saat hidup di dunia sangat sedikit sekali tidurnya. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwa sedikit tidur maksudnya adalah orang-orang ini melaksanakan qiyamul lail. Di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa bukan hanya qiyamul lail, tetapi ia lebih fokus kepada salat tahajudnya. Kemudian jika ia sempat, ia akan menambah dengan amal-amalan sunnahnya. Kemudian amal berikutnya, wabil asharu yastaghfirun. Ketika menjelang ashar, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashar maksudnya adalah menjelang waktu subuh. Kalau diperkirakan dihitung dengan jam sekarang ada sekitar 20 atau sampai 15 menit menjelang subuh, itulah yang disebut dengan waktu ashar. Jadi waktu ashar ini adalah kesempatan untuk hamba-hamba Allah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dari kesalahan-kesalahannya sambil memikirkan kira-kira apakah ia pernah berbuat dosa pada masa-masa yang lalu. Mungkin ia pernah salah kepada kedua orang tuanya, mungkin ia pernah salah kepada pasangannya, mungkin ia pernah salah juga kepada anak-anaknya, dan mungkin juga ia pernah salah kepada orang-orang yang pernah mengenalnya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan harta yang ia miliki terdapat hak bagi orang yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Maksudnya adalah orang-orang ini jika ia mempunyai harta yang banyak, ia akan mengeluarkan zakatnya, dan
dan memaafkan kesalahannya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Dari surah Al-Imran ini ayat 133 sampai 138 juga menggambarkan tentang kehidupan orang-orang yang bertakwa, yang menambah amal ketakwaannya dengan amalan-amalan sunnah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa keuntungannya jika kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang menambah ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Kemudian di dalam hadisnya, begitu Nabi SAW menyebutkan yang bisa kita temukan dalilnya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dan lakukanlah perbuatan amal baik, karena perbuatan amal baik akan menutup segala kejahatan, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan perbuatan yang baik. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa amalan-amalan sunnah dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ittaqullah
فضله يعطكم ولذكر